Salam. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari anggota SIDI dalam perjamuan kudus hari ini. Ibadah perjamuan kudus Triwulan 3 saat ini sekaligus perayaan Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau HPKD dan Hari Pekebaran Injil Indonesia atau HPII akan dipimpin oleh Pendeta PB MB Mesa Frans STH. Mari menyiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus sebagai satu keluarga kerajaan Allah. Jemaat disilakan berdiri. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang haus, sebab Dialah sang air hidup yang memuaskan dahaga. Datanglah ke hadapan Allah, hai kamu yang lapar, sebab Dialah sang roti hidup yang memuaskan hasrat. Marilah turut serta dalam perjamuan Tuhan, sebab Dia yang mengundang kita adalah setia dan penuh kasih. Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Silakan. Nats yang membimbing kita di dalam ibadah sakramen perjamuan kudus saat ini terbaca di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Jemaat Tuhan, dengarlah olehmu titah perjamuan kudus sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 hingga ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Wahai insan,
saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, dan basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkanlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang remuk akan bersorak-sorai kembali. Bangkitkanlah kiranya kami kembali pada kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Amin. Berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera. 3 sejahtera Allah.
Secara berlitani kita akan bacakan arti perjamuan kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita renungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal sampai akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib, supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita, Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius, demikian bunyinya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa. Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu merupakan suatu tanda dan meterai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Jemaat Tuhan dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala masa, berdasarkan pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Timor. Demikian, kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang adalah Allah di atas kami, yang menciptakan langit dan bumi, serta segala sesuatu berpasang-pasangan, supaya bersekutu dan saling melengkapi, yang mengasuh dan memelihara kami seperti seorang ibu. Kami percaya kepada Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, yang adalah Allah di antara kami, yang adalah terang dunia,
yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang perempuan, yang menjadi satu dengan kami dalam suka dan duka, yang mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama, dan dengan alam kami, yang memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberikan pembebasan kepada orang tertindas, menghukum para penindas, memberikan penglihatan kepada orang buta, bergaul dengan orang-orang hina, mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak, dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksinya. Dalam Dia pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera menjadi nyata. Ia menderita demi kami dan untuk keselamatan kami, yang ditolak oleh penguasa yang lalim, ditangkap dan dihakimi dalam pengadilan yang tidak adil, yang disalibkan demi kami, mati dan dikuburkan seperti kami, yang telah bangkit pada hari Minggu dari antara orang mati sebagai sulung kami, naik ke sorga dan memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, dan akan datang kembali sebagai hakim yang agung dalam kemuliaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Roh Pencipta dan Roh Pendamai, yang adalah Allah di antara kami, yang bekerja bersama kami dan melalui Roh kami, yang telah berbicara kepada leluhur dan pendahulu kami, yang berbicara kepada kami, yang memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu, bersaksi, beribadah, melayani dan menata layani, yang memberi hidup baru bagi kami, menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan akan kebangkitan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kami mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah. Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu. Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah. Gereja diutus Allah untuk menghadirkan shalom Allah dalam dunia. Kami mengaku bahwa baptisan kudus dan perjamuan kudus memeteraikan kami sebagai milik Allah. Dalam baptisan kudus, kami diterima sebagai anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus adalah wujud persaudaraan kami dalam Kristus, bersama dengan mereka yang miskin dan yang menderita. Kami mau mengiring Yesus, melayani sesama, dan bertekun dalam doa. Datanglah ya Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan berkata, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ku dengar panggilan
saudara-saudari, dalam syukur pada Kristus kita menyambut panggilannya, mengalami kehadirannya dalam perjamuan yang kudus ini. Marilah karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kiranya Engkau bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini kami penuh kepercayaan menyerahkan diri kepadamu. Amin. Roti yang kami pecah-pecahkan ini menunjuk pada kita akan tubuh Kristus yang dipecahkan karena dosa kita. Cawan minuman syukur ini menunjuk kepada kita akan darah Kristus yang ditumpahkan karena dosa-dosa kita. Berilah mereka makan dan minum.
Bagi Bapak Ibu anggota SIDI yang belum menerima bagian roti dan anggur, silakan mengangkat tangan untuk memberi tanda supaya bisa dilayani. Ambillah. Makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh dari Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Silakan. Ambillah. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah dari Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan Injil Lukas pasal 17 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10. Menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua yang merayakan perjamuan kudus pada saat ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk berdiri. Injil Lukas pasal 17 ayat 5 hingga ayat yang ke-10. Kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, sekiranya kamu mempunyai iman sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak tanah atau mengembalakan ternak, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Apakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita yang merayakan perjamuan kudus saat ini. Sejahtera Allah yang melebihi segala akal itu akan mengawali hatimu dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera bagimu. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Belajarlah firman Tuhan.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Menurut Mazmur 34 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Mari kita menaikkan pujian syukur berbalasan bagi Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Allah Bapa telah menganugerahkan hidup yang sempurna kepada kita. Kita telah ditebusnya dan Ia mengangkat kita sebagai anak-Nya. Dan karena itu hidup kita berlangsung di dalam kasih karunia dan berkat-Nya yang tidak berkesudahan. Maka sebagai tanda pengakuan akan hal itu, kita mempersembahkan syukur yang didasarkan pada firman-Nya. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur kepada nama-Mu, sebab Engkau baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan yang bersumber daripada-Mu menjadi persembahan syukur dan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya demi kemuliaan-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Ke pantai
Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berbahagia dalam perayaan perjamuan kudus saat ini, mari kita menaikkan doa syukur kita dengan bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Warta Jemaat Perjamuan Kudus Jumat 10 Oktober 2025. Ucapan selamat dengan sukacita Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu saudara-saudari anggota SIDI yang telah beribadah bersama dan diberkati Tuhan di dalam perayaan Perjamuan Kudus hari ini. Berikutnya kehadiran jemaat. Kehadiran jemaat pada kebaktian perjamuan kudus yang pertama sore hari ini berjumlah 463 orang. Demikian warta jemaat, shalom. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah ini. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dan berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Terpujilah Allah kini dan selamanya. Tuhan semesta, ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi bendera. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Pulanglah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ke dalam hidup dan tugasmu setiap hari, juga rumah tanggamu dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan dalam Yesus Kristus memenuhi saudara-saudari dengan sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selamanya.